waktu kami bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan adzahiruha zakhiratan yaumiddin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa hafidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah masih mempercayakan kepada kita, menganugerahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya. Mudah-mudahan kita dimampukan dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa membalas setiap nikmat yang Allah percayakan, yang Allah amanatkan, yang Allah titipkan kepada kita semuanya dengan bentuk syukur. Sehingga dengan demikian nikmat zahir karena syukurnya kita disempurnakan oleh Allah menjadi nikmat batin. Karena syukurnya kita kepada Allah, nikmat dunianya kita disambungkan hingga nanti ada di akhirat menjadi nikmat akhirat. Karena syukurnya kita, nikmat umur, nikmat sehat afiat Allah tutup dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah setelah libur kurang lebih 2 bulan Ramadan dan Syawal, kita di bulan Dzulqa'dah ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Hajjaj radhiyallahu anhu wa ardhah dalam kitabnya Al-Hikam itu pernah mengatakan la tadumu ma'al ulfati ulfatu. Segala sesuatu itu enggak akan langgeng jika dijalani dengan keterpaksaan. Kalau memang dasarnya enggak ada cinta, maka segala sesuatu apapun itu tidak akan istiqomah, tidak akan disiplin, tidak akan awet, tidak akan langgeng. Kita sebagai manusia punya 2 hubungan. Hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan, dan hubungan manusia sesama manusia. Dua-duanya, kedua hubungan ini, jika kita nggak cinta kepada Allah, maka putus hubungan kita dengan Allah. Sholatnya putus. Kenapa? Karena nggak cinta kepada Allah. Dan segala sesuatu yang dijalani dengan keterpaksaan itu putus tengah jalan biasa. Begitu juga hubungan antara kita dengan manusia. Jika dijalani dengan terpaksaan, maka biasanya juga nggak awet. Kita bahas satu persatu. Hubungan antara kita dengan Allah itu harus senantiasa terjalin dengan ibadah. Yang namanya ibadah harus dijalani dengan istiqomah. Yang namanya istiqomah butuh cinta. Kalau sudah kita ingin menjalani ibadah tidak dengan cinta, ya itu tadi, nggak istiqomah. Nah pertanyaannya adalah apa yang membuat kita ini nggak cinta kepada Allah atau kurang cinta kepada Allah? Dikatakan man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal Tuhannya, maka dia akan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Kita kurang cinta kepada Allah karena kita kurang kenal siapa kita. Akhirnya kita nggak kenal siapa Allah, dan akhirnya kita nggak cinta sama Allah.
Bagaimana kita mengenali diri kita sehingga kita kenal kepada Allah, kenali kelemahannya kita. Di situ kita akan kenal bagaimana butuhnya kita kepada Allah. Kita lemah, Allah kuat. Allah yang mentakdirkan, kita objek takdirnya. Kita kalau sakit berharap sembuh, berharapnya kepada siapa? Kita kalau susah berharap lapang, berharap bahagia, berharapnya kepada siapa? Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal kelemahan kita, di situ kita akan semakin kenal kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kita akan ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketergantungan dengan manusia itu jelek, tapi kalau kita ketergantungan dengan Allah itu baik. Makanya juga dikatakan man kamulat ma'rifatu kamulat ubudiyatu. Semakin sempurna pengenalan kita kepada Allah, maka semakin sempurna ibadah kita kepada Allah. Makanya lihat Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang paling kenal Allah kecuali Rasulullah. Makanya tidak ada manusia yang paling hebat ibadahnya kecuali Rasulullah. Ibadah itu hasil. Apa yang ditanam? Kok hasilnya ibadah, istiqomah, hebat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan kita hadir pengajian seperti ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk semakin kenal kepada Allah. Sehingga harapannya, hasilnya kita ubah dari majelis ini nantinya kualitas dan mutu ibadah kita lebih baik dan lebih sempurna. Kalau enggak, akhirnya ibadahnya kita formalitas. Coba anaknya siapa digangguin, biar gak ganggu. Coba anaknya siapa diganggu. Sekali lagi ngajak anak ke masjid boleh, tapi harus diawasi, jangan dilepas. Monggo. Nah, kalau kita ibadah bukan karena cinta, karena kita kurang kenal kepada Allah, formalitas kan? Formalitas. Syukur rukuk, syukur sujud, syukur poso, pokoknya cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Malah lebih fatalnya ya ratau rukuk, ratau sujud, ratau poso. 18 buatan nanti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya begini hal itu, berarti ibadah itu apa nunggu cinta dulu biar berkualitas. Ya enggak, ya ibadah sampai cinta. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah itu sampai yakin. Walaupun tafsir umum al-yakin di situ maknanya adalah kematian, ibadah itu sampai mati. Tapi ada tafsir yang lain mengatakan ibadah itu sampai yakin. Jangan nunggu yakin baru ibadah. Sama seperti kita ini, iman dulu baru berilmu. Itu memang begitu, bukan? Saya nggak mau iman dulu, jadi saya abstain. Saya nggak tahu Tuhan itu ada apa enggak, saya nggak tahu. Allah itu Tuhan atau enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu Islam ini benar apa enggak, saya nggak tahu. Saya abstain dulu. Terus gimana? Ya saya cari tahu dulu. Ya keliru hal ini. Iman saja dulu, tapi dengan ilmu. Sempurnakan imannya kamu. Sempurnakan dengan ilmu. Sama seperti anak lahir. Dari mana dia tahu kalau bapak ibunya adalah bapak ibunya? Ya nggak tahu. Tapi dia yakin, dia percaya bahwa fulan itu bapaknya, fulan itu ibunya. Memangnya dia sadar? Maaf, kapan dia keluar dari mulut rahim ibunya? Nggak tahu. Begitu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman aja dulu, tapi jangan pasrah imannya. Lengkapi, modali, fondasi dengan ilmu. Bukan cari tahu dulu baru iman. Khawatirnya kita belum berilmu sudah mati duluan, berarti matinya kita dalam keadaan ada iman akhirnya. Iman aja. Begitu juga dengan ibadah, bukan cinta dulu baru ibadah sampai cinta. Sama seperti sedekah itu, bukan minta ini sugi baru sedekah. Rumusnya nggak begitu, konsepnya nggak begitu. Sedekah sampai kaya. Apapun ibadahnya, cinta nggak cinta, lakukan itu.
Setidaknya kita ibadah walaupun tidak didasari dengan cinta, kita sudah menggugurkan kewajiban. Khawatirnya kalau menunggu cinta kalau ibadah, ya kalau nggak cinta nggak ibadah, nanti bersama dalam keadaan ibadah. Rumusnya itu, aturan mainnya begitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang sungguh-sungguh untuk sampai kepada Aku, kata Allah, niscaya Aku akan berikan kepada dia kemudahan jalan untuk sampai kepada Aku. Contoh, saya ini sholat tapi rasanya khusyuk itu berat. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau saya ini sholat nggak khusyuk, alhamdulillah, itu tandanya jenengan masih berjuang. Itu tandanya jenengan masih menjadikan khusyuk itu sebagai sasaran, tujuan. Kalau orang itu nggak pernah sambat sholat, nggak pernah khusyuk, jangan-jangan memang nggak pernah mengupayakan khusyuk. Pokoknya sholat kan, sehingga dia nggak pernah peduli khusyuk nggak khusyuk itu, makanya nggak pernah sambat, sholatnya nggak pernah khusyuk. Tapi kalau ada saya sholat puluhan tahun sholat tapi itu nggak pernah khusyuk, alhamdulillah, itu tandanya jenengan masih berjuang. Berapa banyak orang sholat turun nggak pernah berangkat dari rumah menuju masjid, gimana caranya turunnya saya lebih khusyuk daripada subuhnya saya tadi. Berapa banyak orang sholat asar berangkat ke masjid nggak pernah ada tujuan, ya cara ini kok kapan aku sholat asar lebih khusyuk ketimbang sholat duhur rumah. Nah ada pokoknya budal boleh. Lagi-lagi ini karena kurangnya cinta, kurang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi si penting ketimbang sih nggak sholat bapak. Tapi si penting ketimbang wong sing gak sholat tapi merasa wis sholat perkara eling manusia. Saya nggak perlu rukuk sholat, saya nggak perlu sujud, terus merem eling mari wah berat ya. Ini lebih hebat daripada Rasul sampai bengkak hari ini merem tapi sholat. Waduh, jangan-jangan Jibril salah melantik Nabi, jenengan jangan-jangan lebih pantas di Nabi. Loh kok bisa gitu? Rasulullah sampai wafatnya sholat ini. Jenengan merem tapi sholat ini. Berarti kan jenengan lebih hebat daripada Rasul. Memang Jibril salah alamat. Kan begitu lagi. Nah kalau kiblatnya kita bukan Nabi terus apa? Nabi saya meninggal sholat, ini merem tak saya dulu sholat. Nanti anak kembali. Iya lebih lanjut dari. Saya mending sholat walaupun belum khusyuk daripada tak sholat sama sekali atau apalagi berbuat bid'ah, mengada-ngada, merem pokok ini mencari sholat itu mengada-ngada. Ini bid'ah sing tenanan ya. Ini bid'ah yang benar. Yang kedua, kenapa kok kita masih perlu bersyukur walaupun sholat tapi belum khusyuk? Suatu saat akan ada momen, akan ada waktu di mana di saat itu kita ditolong sama Allah, sehingga pada akhirnya kita khusyuk. Sampai ulama nanti ngendikan, saya ini latihan khusyuk 40 tahun, baru setelah 40 tahun saya ngerasakan manisnya khusyuk. Nah, pertanyaan saya, jenengan sudah ngerasakan khusyuk? Belum deh, latihan orang. Jangan-jangan sholat tapi atau latihan khusyuk tadi. Makanya gagal terus khusyuknya. Kalau ulama sehari 5 kali minimal, ditambahin sholat sunnahnya. Untuk apa? Latihan khusyuk 40 tahun baru merasa khusyuk. Ya kalau kita sholat tapi nggak pernah latihan khusyuk, bahkan rencana khusyuk saja enggak, ya wajar. Makanya kita ini nggak khusyuk. Jadi alhamdulillah si sholat itu tandanya saya masih berjuang untuk khusyuk. Alhamdulillah akan ada momen, akan tiba waktunya saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bisa khusyuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sing tenanan tak tolong. Ya kalau kita nggak tenanan khusyuk ya nggak ditolong sama Allah. Karena Allah pasrahkan urusannya kita kepada kita. Kalau tak tolong, bisa tenanan. Kita kan begitu kan, dia kok jalan tolong, tapi nggak tenang, malah alasan. Tapi kalau orang itu serius, betul-betul berharap pertolongan kita, itu, ya itu hati.
Makanya dikatakan juga al-ibadah awwaluha murrun wa akhiruha hulbun. Ibadah itu awal mulanya pahit, sorok, tapi akhirnya enak. Akhirnya enak. Tapi maksiat awalnya enak, tapi akhirnya sorok. Seperti orang naik gunung, hadirin, awalnya sorok, terus di puncak enak. Ibadah, perjuangan, pengorbanan, keringetan, bahkan mungkin berdarah-darah, tapi akhirnya enak. Kalau maksiat awalnya enak, tapi akhirnya susah. Seperti apa? Orang itu terjun dari atas ketinggian 30.000 kaki misalnya. Terjun, enak hadirin. Pokok baru ngeplay sih enak. Enak mencak ini sekolah Dragon Ball misalnya. Sekolah Superman pas, wah enak, plek mati. Maksiat begitu, wah enak, oh. Begitu ketemu Israel, ketemu Soroni, ketemu susahnya hati. Ibadah, tapi ibadah ya perlu diukur dengan kemampuan. Jangan cor-coran, jangan apa namanya, ngoyo sampai lebih daripada kemampuannya. Artinya bertahap. Pernah sekali waktu hari Rasulullah SAW pulang ke rumah Siti Aisyah. Kebetulan di rumah Siti Aisyah saat itu ada tamu, seorang perempuan. Pulang tamunya, Siti Aisyah matur dengan Nabi SAW. Ya Rasul, hebat perempuan tadi. Kenapa? Sholat gak pernah tidur, puasa gak pernah nggak puasa. Maka bagaimana? Kata Rasulullah, alaikum minal amal atutiku. Sepatutnya buat kalian ngering amalnya kalian dengan ukur dengan kemampuannya kalian. Ibadah ya ibadah, tapi ukur dengan kemampuan. Rasulullah aja masih tidur kok. Rasulullah aja menyempatkan waktunya untuk tidak puasa. Maaf, Rasulullah juga menikah. Kalau ada orang misalnya kadang Nabi, fokus ibadah, saya nggak pernah tidur, fokus tahajud, saya nggak pernah nggak puasa setiap hari puasa. Nabi aja masih menikah, Nabi juga istirahat, Nabi juga makan minum, Nabi juga pernah nggak puasa. Jadi alaikum minal amal matudiku. Ring keinginan kalian yang menggebu-gebu dengan ibadahnya kalian dengan mengukur kemampuan. Wallahi la yamalullah hatta tamamtu. Demi Allah, sampai sumpah-sumpah ya Rasulullah. Demi Allah, Allah itu gak bosan duluan kecuali kalian yang bosan duluan. Bosan ambil ibadah itu, baru Allah bosan. Les menungsoalnya sing mau ambil ibadah, baru Allah mau ambil menungsoalnya. Wa kana ahabbu ilaihi ma dawama alaihi sahih. Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah itu adalah apa? Amal yang istiqomah. Kita kalau merasa amal kita ini sedikit, sempurnakan dengan istiqomah. Coba sedikit gak istiqomah. Kita kalau merasa amal kita ini banyak, juga sempurnakan dengan istiqomah. Kenapa? Akhirnya tidak istiqomah itu emang-emang. Amal sedikit itu kekurangan. Tutupi kekurangannya dengan istiqomah. Gitu. Amal banyak itu kelebihan. Jangan sampai gak istiqomah jadi kekurangannya. Makanya istiqomah itu ibadah yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian rahmatillah Allah, dikatakan ghalilul qar khairun min katsiril far. Titik tapi ajek luwih apik ketimbang akeh tapi pelontan pelanting. Putus sambung kadang kenceng wadah dan terus kadung kenceng yo kadung kendung nemen. Qalilun qor, mending dikit tapi istiqomah. Dip saya sholat duha gak banyak-banyak dip. Berapa rakaat? Cuma 2 rakaat dip. Tapi alhamdulillah di 10 tahun gak pernah absen. Oh, bagus. Ada orang kedua dip saya kok duha dip 8 tahun, 8 rakaat dip kan belum tahu sekisan lagi. Ya lebih baik kan pertama. Kenapa? Ibarat orang lomba sepeda gitu. Lomba sepeda. Mending alon-alon tapi ini isu membuat nanti pedot tak ini. Masih mending finish.
Masalah juara atau enggak nggak tahu ya. Tapi yang jelas kapan ngoyo nanti ini betul jelas kan mungkin juara finish ya orang gitu jadi. Nah, ahabul a'mal ila Allah mada wa ma alaihi sahibu wa in qalla. Rasulullah SAW tahu paling dicintanya amal di sisi Allah adalah apa yang diistiqomai oleh pelakunya walaupun sedikit. Jadi jangan kuncili hati amal di nopo istiqomah. Rasulullah SAW jenati tahu inna hadza dinamati kabeh umatku. Sesungguhnya agama ini Islam itu kuat. Ibarat dinding tembok yang kokoh. Fa'awdil bihi birikin. Maka masuklah kamu ke dalam agama ini dengan pelan-pelan. Kalau ibarat tembok, kalau dengan jebol pakai palu rubuh hati. Tapi kalau dengan bor, pelan-pelan. Tidak merugikan. Tapi kalau jenengan terobsesi, akhirnya kepingin borongi atas, saya kepingin borongi tembok, dari palu habis rubuh. Nggak sampai kepada tujuan, merusak apa yang sudah ada. Agama ini lupa. Kalau kamu ngoyo, jangan-jangan roboh nanti agamanya kamu. Fa'awlil fihi bimiskin alon-alon, diborongi maksud dijur. Alon-alon, ngebor kan begitu, pelan-pelan, didik sampai tembus. Begitu juga dengan agama ini. Wala tubagir ila nafsika ibadah rabbik. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang pada akhirnya membuat kamu benci dengan ibadah. Kemoyon, badan belum waktunya. Itu kan Syekh Abdul Qadir Jilani sholat subuh dengan wudu isya 40 tahun, berarti nggak pernah tidur. Saya kepingin seperti itu, ya untuk sih. Latihan atau ngelawan Mike Tyson itu diselentik apa dia? Ya latihan. Memangnya Syekh Abdul Qadir Jilani seperti itu ibadahnya? Mulai lahir, mulai kecil, enggak latihan. Setelah sekian tahun merasakan manisnya ibadah sampai nggak mau putus dari ibadah. Mari salam, ngadep mana sholat, salam, ngadep mana sholat, terus begitu, latihan. Iya. Fa'innal mumbattala safaran dotok wala dhahran akbar. Rasulullah memberikan permisalan ibadah itu seperti menunggangi kuda. Kalau terlalu ngoyo, kita kebut itu kuda, dibecunting, dipukuli, ayo simbatar, didemoki, diteriaki. Khawatirnya apa? Patah kakinya kuda, akhirnya tidak kita naik di atasnya kuda, tidak pula kita sampai kepada tujuan. Ajur. Kudanya tidak bisa ditunggangi karena kakinya patah, tidak sampai kepada tujuan karena kakinya patah. Nah, terus berikut ya Allah, pokok pelakon. Ya. Ibarat supir truk, kan gitu. Awan pokok selamat, juga begitu hadirin dengan agama ini. Bukan bantar-bantaran. Yang paling penting adalah kita sampai kepada tujuan. Makanya Rasulullah SAW juga pernah dawuh wal hasanah bainas sayyi'atain. Kebaikan itu berada di antara dua keburukan. Keburukan yang pertama apa? Gak ngelakoni bablas. Keburukan yang kedua melampaui batas. Nah, kebaikan di antara itu gak sampai gak ngelakoni, yo ngelakoni tapi gak sampai melampaui batas. Normal lagi. Dan dijalani ibadah ini dengan alam, dengan natural, sampai kita merasakan manisnya ibadah. Silakan ditingkatin kuantitas ibadah kita, ya, sedikit demi sedikit. Yang penting sekarang targetnya kita bukan kuantitasnya, bukan jumlah berapa rakaatnya atau setiap hari puasanya, bukan. Tapi yang paling penting adalah kualitasnya aja. Nah, saya tambahin sedikit hal ini untuk mengenal Allah. Kan tadi sudah dikatakan kita sudah sama-sama dengar. Kenapa ibadah kok nggak istiqomah? Karena kurang cinta. Kenapa kok kurang cinta? Karena kurang kenal Allah. Gimana caranya biar kita kenal Allah? Maka jauh kanjeng Nabi, kenali Allah dari nikmatnya. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min
kenali Allah dari nikmat. Hadi, kapan sih? Satu detik saja, di detik itu kita kosong daripada nikmatnya Allah. Nggak ada. Kita hidup di detik itu, kita tidak mendapat nikmat Allah sama sekali. Nggak ada. Jadi sebetulnya untuk mengenal Allah itu sesuatu yang mudah, sebagaimana mudahnya kita untuk menghitung nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghitung nikmatnya Allah, gampang hadirin, saking akeh. Walaupun nggak bakal mari gitu, tapi gampang. Umur sehat, ya. Kemudian rezeki, keturunan, iman, Islam jadi umat akeh. Tapi nggak ada selesai-selesainya kalau mau dihitung. Semudah kita ini menghitung nikmatnya Allah, mengingat nikmatnya Allah, semudah itulah sebetulnya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah jadi pesan kepada Nabi Daud, Daud, kamu kan punya umat, aku pesan ya, ahibbani wa ahibba man yuhibbuni wa habibni la khalili. Daud, satu, cintai aku. Dua, cintai orang yang cinta kepada aku, Daud. Yang ketiga, buat umatku cinta kepada aku. Nabi Daud bingung. Ya Allah, ya Gusti, untuk cinta kepadamu aku bisa, mencintai orang yang mencintaimu aku bisa. Tapi gimana caranya buat manusia umatku ini cinta kepadamu? Maka Allah jawab, "Dzakirhum ala na'mati wa ala." Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmatku, tentang kebesaran-kebesaranku. Apa sih yang kita lihat yang bukan makhluknya Allah ini? Apa sih yang kita saksikan yang bukan makhluknya Allah, yang kita dengar, yang kita sentuh, yang kita rasakan? Itu semuanya bukan makhluknya Allah. Nggak ada. Apapun yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita sentuh, yang kita rasakan, itu semua adalah makhluknya Allah. Jadi begitu banyak nikmat dan begitu banyak makhluknya Allah, berarti begitu mudah buat kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuman ya kadang-kadang kita ini untuk ingat sama Allah, ya, ini dipepet no kali mesti pikiran. Kapan hidupnya itu lancar, kata willy, sepepet dan willy, itulah manusia. Jadi kalau kita dikasih pepet itu hanya untuk masih sayang, cek willy, tak kasih tuntuk. Setiap hari kita keluar dari rumah, pulang rumah selamat. Tapi yang tahu, alhamdulillah dibagi Islam. Anak bucu tak tinggal, mulai utuh. Nggak pernah. Tapi begitu kita keluar kota misalnya, kiloko, naik pesawat misalnya sampai akhirnya mendarat darurat. Waduh, syukur sama Allah. Kok menteni kiloko hari ini. Mestinya kan kapan senang, senantiasa ingat kepada Allah, sehingga Allah nggak perlu membuat kita dalam keadaan hampir celaka untuk ingat kepada Allah. Tapi dasar manusia kayak seneng, lalu ya bisa kayak seneng. Wah, ada terus no, sebelum rokok lalu dari mesti pengiran. Dijadikan dia hampir celaka. Biar apa? Biar kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebino mana? Karena tahu alhamdulillah. Tadi gelegek, enggak dikatakan alhamdulillah. Kadang-kadang gelegek itu wes alhamdulillah ya orang kadang-kadang. Inilah manusia. Iya. Kita ini makan enak ini. Tahu lah. Ini malah mesti dunia. Terakhir, orang itu kalau cinta maka nikmat ibadahnya dan istiqomah. Hadirin, orang itu kalau sudah di alam kubur, itu sudah tak wajib ibadah. Tapi saking cintanya orang, kepengen ibadah di alam kubur. Jelas ya? Kita kalau ibadah sekarang angsal ganjaran, tapi kalau kita ibadah di alam kubur bukan angsal ganjaran. Tapi kenapa? Kok ada orang tahu padahal di alam kubur sudah tak wajib ibadah. Kalau ibadah nggak dapat pahala, kok tetap mau? Kenapa? Cinta itu nggak kenal orang juga. Al-Harith Al-Banani itu kalau setiap sujud terakhir dungo marah Gusti, kalau memang jenengan ngasih izin, memberikan izin kepada orang ibadah dalam kuburnya, izinnya aku ibadah dalam kubur sampai segitunya. Kalau kita kan ibarat kerja waktunya pulang. Lalu apa kali melembur baru di kamar melembur? Akhirnya kapan melembur
Padahal gak dikongkon lembur, kayak itu gaji, kayak itu bonus, kayak itu tambahan. Apa boleh? Itu tandanya ibadah bukan karena cinta. Kerja bukan karena cinta, tapi karena bayaran. Nah, orang yang cinta kepada Allah ibadahnya bukan karena bayaran. Itu ganjaran, kayak itu ganjaran. Wajib, wajib saja. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai dikatakan oleh Rabi Adul Adawiyah, tidak ada yang lebih aku benci hidup-hidupnya itu terbitnya fajar. Paling sumpah Rabi'ah itu kalau subuh kan, terbitnya fajar. Adzan subuh paling sumpah. Kenapa? Waktunya bertemu lagi dengan manusia. Waktu ini sumpah mana? Sebab ketemu manusia yang kayak sumpah noy, imamnya noy. Beda sama Allah. Tengah malam sebelum subuh, sebelum terbit fajar, sebelum adzan, itu waktunya kita bermesraan dengan Tuhan. Tidak ada orang bermesraan dengan Tuhan sumpah itu. Makanya Rabi Adul Adawiyah paling sumpah kalau dengar adzan subuh. Persis kita dan hari ini kalau dengar adzan subuh sumpah kan? Ya ini enak puasa sekarang. Kalau Rabi Adul Adawiyah juru adzan res, wayai isu, lewis isu wayai ketemu menungso mana mana. Ketemu menungso ini kok no, bukannya no. Waktunya bermesraan dengan Tuhan, ya terputus waktunya. Ya. Nah, sebagian ulama juga mengatakan kalau bukan karena qiyamul lail, aku tidak kepingin hidup lama di dunia. Karena merasa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada gangguan. Qiyamul lail orang banyak tidur, banyak lupa, banyak lalai, dia ibadah bisa fokus dan konsentrasi kepada Allah. Laukan ahlul jannah bil jannah. Kalau seandainya Daud para ulama penduduk surga nanti ketika masuk surga merasakan sebagaimana yang merasakan ibadah, berarti memang lakan di akhir itu berarti memang surga itu benar-benar enak. Kalau seandainya penduduk surga nanti ketika mereka masuk surga merasakan kenikmatan ketika ibadah, oh ya benar-benar surga enak tenang. Jadi mereka belum masuk surga sudah merasakan nikmatnya surga. Kalau kita ini kan lek kapal surga kalau menikmati surga bayang nonton era iso. Tapi buat orang-orang soleh mereka di dunia sudah pernah mencicipi nikmatnya surga. Kapan itu? Ketika mereka ibadah kepada Allah. Kita kalau lupa kali ini, kita kalau dalam keadaan maksiat merasa kenikmat, orang yang taat lebih merasa kenikmat dalam taatnya daripada kapan kita maksiat merasa kenikmat dalam maksiatnya kita. Kita kalau lupa kepada Allah enak. Kalau sinetron jam, kalau film 6 bioskop bayar 2 jam setengah, oh nikmat pengajian. Di sini ada yang dari pengajiannya 1 jam rasanya mukok bisa. Kita kalau lupa dari Allah walaupun 2 jam, 3 jam nikmat. Tetapi mereka yang ibadah kepada Allah 2 jam, 3 jam lebih nikmat daripada nikmatnya kita ketika lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang maksiat, merasa kenikmat dalam maksiatnya sampai kemaksiatan itu menjadi hobi dan candunya. Resort kemaksiatan. Tetapi orang-orang yang taat, mereka lebih merasa kenikmatan dalam ketaatannya daripada pelaku kemaksiatan dalam kemaksiatannya. Sebagaimana orang maksiat menjadi candu baginya, orang yang soleh taat itu menjadi candu bagi mereka. Ini, makanya Rasulullah kalau sudah sumpah nyuruh Bilal ada arehna Bilal. Tapi Rasulullah bukan nyuruh Bilal ada Bilal enggak, arehna Bilal. Gayain aku senang dengan ada dengan sholat Bilal. Rasulullah sholat hilang sumpah. Kalau kita malah tak sumpah kita sholat. Jadi Rasulullah nyuruh Bilal, bukan adzannya Bilal, ayo adzan Bilal. Enggak, arehna Bilal. Kalian aku senang dengan sholat Bilal. Wajulilat qurratu aini bi sholat. Penghibur musibah bagiku kata Rasulullah adalah sholat. Kalau kita malah awal musibah adalah adzan sholat. Inilah perbedaan yang demikian jauh antara kita dengan orang-orang sholat. Nah itu saya titip pesan buat kita semuanya agar kita menjadi orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada amal yang bisa mendekati kita kepada Allah. Baca doa Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak
Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid ala thamaki. Pertama, Allahumma inna nas'aluka hubba. Gusti kula nuwun ridhoi panjenengan, cintanya panjenengan. Allahumma inna nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbu. Saya minta cintanya orang cinta kepadamu. Ya Allah, cintailah aku. Dan orang yang cinta kepadamu juga cinta kepadamu. Wal amal alladzi yuballighunahu. Dan ya Allah, permudahlah aku untuk beramal yang dari amal itu aku mendapat cintamu. Ya Allah, jadikan cintamu itu segala-galanya bagiku. Lebih daripada hartaku, lebih daripada orang tuaku, lebih daripada anakku, lebih daripada suami istriku, lebih daripada orang yang harus untuk sama aku. Tetap lebih prioritas ridhomu, cintamu ya Allah. Kalau disuruh milih ridhonya Allah, cintanya Allah tapi mati gak usah, atau milih air, maka mereka akan menjawab milih ridhonya Allah, cintanya Allah masih butuh keparani Allah. Itu doanya Nabi Daud. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuka hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid ala thamaki. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdir bisa semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan di dalam istiqomah ibadah. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, kita dalam keadaan cinta dan dicintai oleh Allah, ridha dan diridhai oleh